Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dengan syarah Syekh Walid hafizahullah ta'ala. Masih dalam pembahasan tentang tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah. Penukilan dari para salaf yang disebutkan di antaranya dari Umar ibn Abdul Aziz tentang bahayanya bid'ah dan pentingnya meninggalkan dan menghindari, menjauhi bid'ah. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, dan beliau seorang tabi'i yang dikatakan sisa khulafaur rasyidun, dengan keilmuan beliau, zuhud dan ketakwaan yang diakui dan dipuji para ulama di zamannya dan juga setelahnya. Umar bin Abdul Aziz sampai-sampai dibandingkan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan rahimahullah ta'ala dalam kepemimpinannya. Meskipun mereka yang membandingkan dengan sahabat, maka disebabkan karena ketakwaan dan kesolihan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala dalam memimpin, dalam keadaan sebelumnya mereka memuji Umar bin Abdul Aziz ini karena beliau menjalankan kekhilafahan atau kepemimpinan seolah mengembalikan kepada masa Khulafaur Rasyidun. Para ulama memujinya karena seolah-olah mengembalikan kepemimpinan dan bagaimana beliau menjalankan kekhilafahan itu seperti zaman Khulafaur Rasyidun. Beliau mengatakan, la udhra li ahadin, tidak ada uzur bagi seseorang ba'da sunnah, setelah dia mengikuti sunnah, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah Khulafaur Rasyidun, fi dhalalatin rakibaha, tidak ada uzur ini dalam kesesatan yang dilakukan, kesesatan setelah sunnah. Artinya orang yang jika dia meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melakukan bid'ah, ini maka tidak ada uzur. Tidak ada uzur baginya kalau seseorang meninggalkan sunnah dan melakukan bid'ah, maka dia telah tersesat di dalamnya. Yahsabu annaha huda, yang dia mengira bahwa itu adalah petunjuk. Ini perkataan Umar bin Abdul Aziz yang sangat keras terhadap pelaku bid'ah, sehingga peringatan para salaf terhadap bid'ah ini luar biasa banyaknya penukilan dari mereka
dan di sini hanya sebagian kecil dari penukilan-penukilan dari mereka. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala, beliau bermadhab Syafi'i dan diakui kesyafi'iannya di dalam madhab Syafi'iyah. Beliau menyebutkan penukilan dari para salaf, banyak penukilan tentang peringatan mereka terhadap bid'ah, bahayanya bid'ah, madaratnya terhadap umat. Wa akhraja Ibn Waddah bisanadin Ibn Waddah meriwayatkan dengan sanad yang para perawinya siqat an Abi Utsman, dari Abu Utsman An-Nahdi. Beliau mengatakan, kataba amilun li Umar ibn Khattab ilaihi, ada pemimpin daerah, gubernur, yang mengirim surat kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, annaha huna qauman yastami'un, bahwa ada satu kaum yang mereka itu berkumpul, fayad'una lil muslimin walil amir, mereka berkumpul mendoakan untuk kaum muslimin walil amir, dan untuk amir. Maka kataba ilaihi Umar mengirim surat kepadanya, aqbil bihim ma'ak, aku akan pergi bersamamu kepada mereka. Fa'aqbal, maka Umar pun berangkat. Faqala Umar lil bawab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada bawab, penjaga pintunya, a'id sautan, kasih satu cambukan. Falamma dakhalu ala Umar ala amiruhum darban bisawt, ketika mereka masuk kepada Umar, maka ala amiruhum darban bisawt, maka ditambah lagi dengan pukulan. Ini kenapa langsung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengambil tindakan karena mereka melakukan perkara yang yang muhdas, perkara yang baru. Ini yang disebutkan dari para salaf, para ulama. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung mengambil tindakan tegas dengan orang-orang yang membuat perkara baru. Kemudian Imam Malik dinukil Imam Darul Hijrah, beliau dijuluki Imam Darul Hijrah. Negeri Madinah disebut Darul Hijrah, negeri hijrah, di mana Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man ahdasa, barang siapa yang mengada-adakan perkara baru, fi hadhil ummah, di umat ini, syai'an, sesuatu, lam yakun, yang belum pernah ada, alaihi salafuha, belum pernah dilakukan oleh para salafnya umat ini, faqad za'ama, berarti telah menyangka, telah menuduh, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah, telah berkhianat terhadap risalah yang diturunkan Allah kepada beliau. Ini orang yang melakukan bid'ah, di umat ini sesuatu yang tidak pernah ada tuntunannya dari para salaf Rasulullah SAW, maka dia telah menuduh Rasulullah itu berkhianat terhadap risalah. Nah, berarti ada yang kurang. Ini orang tersebut kurang, merasa kurang dengan apa yang sudah diajarkan Rasulullah SAW, karena Rasulullah sudah mengajarkan semuanya.
Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang terluput, terlewati dari semua yang diperintahkan Allah kepada beliau. Sudah disampaikan secara keseluruhan, selesai 100%, sudah selesai tuntas. Tugas Rasulullah SAW sudah selesai, sudah tuntas. Tidak ada yang tersisa, terluput sama sekali, satupun. Nah, ini. Maka kata Imam Malik rahimahullah, orang yang melakukan bid'ah itu berarti konsekuensinya dia seperti menuduh Rasulullah telah berkhianat risalah. Li'anna Allah, kenapa? Di sini Imam Malik beliau menyebutkan dalil, menyebutkan dasar kenapa Imam Malik mengatakan demikian. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah sudah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, raditu lakumul Islam dina, dan aku sudah ridha Islam menjadi agama kalian. Ini ayat diturunkan pada hari Arafah. Pada hari Arafah, pada Haji Wada tahun 10 Hijriyah. Tahun 10 Hijriyah. 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah. Ini ayat ini yang turun kepada beliau, surat Al-Maidah ayat 3 ini. Dan ayat ini menjelaskan bahwa sudah selesai sempurna. Nah, ini hari ini disempurnakan oleh Allah agamanya. Masya Allah. Orang Yahudi ketika membaca ayat ini atau mendengar ayat ini, nah ini ada yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab dikatakan oleh orang Yahudi ini, kalian itu ada ayat yang jika ayat itu turun kepada kami, kami akan jadikan hari itu sebagai hari raya. Hari pada saat turunnya ayat itu, kalau kami akan jadikan hari raya. Kata Umar, apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nah ini, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini ayat kalau turun kepada kami, ke orang Yahudi ini, kami jadikan hari itu al-yawma, hari ini, itu kami akan jadikan peringatan. Kata Umar, kalau itu saya tahu. Ini di mana turunnya, kapan turunnya. Ini pada saat itu turun pada hari Arafah kepada Rasulullah di padang Arafah. Itu tempat semuanya dan waktunya waktu yang mulia. Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Ini. Dan itu bukan hanya hari rayanya saja, itu hari raya. Jadi hari raya itu kaum muslimin Idul Adha itu 5 hari, sehingga disebut hari raya besar. Idul Fitri 1 hari. Adapun Idul Adha, rangkaian hari raya ini itu 9 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Ini sampai itu hari raya. Dan hari Arafah hari paling penting dalam ibadah haji. Hari paling penting wukuf di Arafah. Kalau enggak wukuf enggak sah. Nah, ini tidak sah. Sehingga orang pada haji Arafah, pada hari Arafah harus berada di Arafah. Yang ingin melaksanakan haji, maka itu rukun di hari Arafah. Nah, ini. Sementara melempar jumrah bisa diwakilkan. Nah, ini kalau orang tidak bisa. Tapi kalau hari Arafah, orang yang berhaji Arafah, maka dia harus berada di Arafah. Ini, subhanallah. Maka kata Imam Malik rahimahullah, Imam Malik rahimahullah mengatakan setelah menyebutkan ayat ini, fama lam yakun yauma idzin dinan,
Maka apa saja yang ketika hari itu, nah ini setelah hari itu atau sebelum hari itu, yang bukan agama pada hari itu, fala yakunul yauma dina, maka hari ini juga bukan bagian dari agama. Kalau pada hari itu bukan bagian dari agama ini, maka hari ini juga bukan bagian dari agama ini. Artinya sudah selesai. Sebelum hari Arafah selesai sudah. Agama ini sempurna, syariat sudah lengkap. Kalau tidak ada, kalau tidak ada, ini pada hari itu bukan bagian dari agama ini, maka hari ini, yaitu di mana Imam Malik rahimahullah berkata demikian, itu bukan juga bagian dari agama itu. Wala yasluhu. Nah, di sini Imam Malik rahimahullah membuat kaidah. Beliau menyampaikan sebuah kaidah, fama wala yasluhu, dan tidak akan baik akhiru hadhil ummati, akhir umat ini, tidak akan baik akhir umat ini, illa ma saluha bihi awwaluha, melainkan dengan apa yang saluha bihi, yang baik dengannya, awwaluha. Nah, ini generasi pertama umat ini kalau baik, generasi umat ini yang terbaik, maka dengan itulah akan baik akhir dari umat ini. Akhir umat ini akan baik jika mereka mengikuti generasi pertama. Ini kaidahnya. Masya Allah. Imam Malik ditanya, qad su'ila rahimahullah ta'ala. Ini riwayat yang luar biasa. Faqala lahu rajulun, ada seorang berkata kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala, ya Aba Abdullah, wahai Abu Abdullah. Abu Abdullah kunyahnya Imam Malik. Min aina ukhrim, dari mana saya harus memulai ihram haji atau umrah? Memulai ihramnya dari mana? Qala min Dzul Hulaifah. Karena yang tanya ini orang Madinah, penduduk Madinah, maka tanya kepada Imam Malik, dari mana saya ihram? Dari Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah kira-kira 15-an kilo lah. Nah, ini dari kota Madinah ke arah Mekah, dari Dzul Hulaifah. Jadi tidak dari Madinah langsung pakai baju ihram atau berniat ihram. Niatnya nanti baru kalau sudah sampai di Dzul Hulaifah, kata Imam Malik rahimahullah. Min haitsu ahrama Rasulullah. Di sini kaidahnya. Ya dari mana Rasulullah ihram, dari situ kamu ihram. Ini jawabannya selesai sebenarnya dengan jawaban ya sebagaimana Rasulullah. Intinya kalau ihram ya sebagaimana Rasulullah. Dari mana ihramnya? Rasulullah tidak ihram dari Madinah. Nah, ini atau sebelum Dzul Hulaifah. Faqala, maka orang tadi berkata, ana uridu an uhrima minal masjid. Kalau saya pengen ihram itu dari Masjid Nabawi. Pengennya dari Masjid Nabawi. Nah, ini sudah dari Masjid Nabawi sudah berihram. Min indil qabri, kalau saya mau berangkat dari samping kuburannya Nabi SAW. Masya Allah. Jadi melihat ada satu keutamaan, ini memilih dari samping kuburan Nabi kemudian berangkat, niat ihram. Qala, Imam Malik mengatakan, la taf'al, jangan lakukan seperti itu. Fa inni akhsha alaik, karena aku khawatir atasmu. Saya mengkhawatirkan kamu ini al-fitnah, terkena fitnah. Kamu kena fitnah nanti. Nah, ini. Faqala,
Orang tadi bertanya, wa ayyu fitnatin fi hadhihi, fitnah apa dalam hal ini? Ini kenapa kok terkena fitnah? Innama hiya amyalun aziduha, itu kan beberapa mil yang saya tambahkan, cuma beberapa mil saja, 10 mil ini, atau bahkan nggak sampai 10 mil. Ini aziduha yang aku tambahkan, ya mundur dikit sudah mulai ihram, kan cuma apa? Menambah beberapa mil sedikit. Qala wa ayyu fitnatin a'zam, fitnah mana yang lebih besar? Min antara, daripada, ini kaidahnya, engkau memandang, engkau berpandangan, annaka sabaqta, bahwa engkau telah mendahului atau telah mempunyai sesuatu yang lebih afdal, ila fadilatin, engkau telah mendapatkan lebih dahulu keutamaan qassara anha Rasulullah, yang Rasulullah pun nggak dapat. Nah ini, kamu merasa lebih apa? Bagus. Kamu merasa lebih baik daripada Rasulullah ketika ihram dari Dzul Hulaifah. Itu fitnah paling besar. Nah ini, fitnah paling besar. Kalau kamu pemahamanmu seperti itu pemahaman berbahaya, itu fitnah. Bahaya kalau orang berpandangan, punya pandangan amal saja ini lebih apa? Lebih bagus daripada Rasulullah SAW. Nah ini, Rasulullah SAW ihram dari Dzul Hulaifah, kamu merasa mundur ini pahalanya lebih banyak. Nah ini mundur sehingga langkahnya mulai ihram terhitung lebih banyak lagi langkahnya menuju Mekah. Nah ini subhanallah. Ini sami'tullah yaqul, aku mendengar Allah berfirman. Ini jawaban Imam Malik. Beliau, kebiasaan beliau membacakan ayat atau membacakan dalil. Nah ini di dalam menjelaskan, ini luar biasa Imam Malik rahimahullah. Beliau ketika menjawab suatu pertanyaan atau menjelaskan, maka beliau iringi dengan apa? Dengan dalil. Masya Allah. Aku mendengar Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih." Subhanallah. Ini ayat juga, banyak ayat di dalam Al-Quran itu sebenarnya merupakan kaidah penting yang seharusnya kita hafal. Nah, ini. Maka ayat-ayat seperti ini kalau kita nggak bisa menghafal semua Al-Quran, ini minimal ayat-ayat yang perlu untuk kita hafalkan, dan ini berisi kaidah penting. Ayat-ayat ini berisi kaidah penting, meskipun semua ayat Al-Quran itu penting. Nah, ini. Semua ayat Al-Quran itu penting. Kata Allah, "Falyahdhar", hati-hati. Nah, ini, berhati-hatilah, alladzina yukhalifuna an amrih, orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yukhalifuna an amrih, menyelisih perintahnya, perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnah, mereka khawatirnya ditimpa fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih ketika sudah di akhirat. Waliyadzubillah. Ancamannya azab neraka atau azab kubur kalau orang itu menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini subhanallah. Jadi hadis ini hadis yang hasan riwayatnya, yang menunjukkan pentingnya atau menjaga sunnah Rasulullah SAW. Laksanakan, jalankan apa adanya sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah. Jangan dimodifikasi. Nah, ini pengennya orang ini apa? Modifikasi. Rasulullah dari Dzul Hulaifah, saya mundur dikit. Nah, ini beberapa mil, bahkan dari Masjid Nabawi. Subhanallah. Nah, ini
Mosok Dzul Khulaifah dibandingkan Masjid Nabawi? Subhanallah. Dia pandangannya ini Masjid Nabawi, bahkan dari sampingnya kuburan Rasulullah. Dia punya pandangan ini lebih afdol. Ini lebih apa? Afdol. Kenapa dia melakukan itu? Pengen melakukan itu karena dia punya pandangan dia lebih afdol. Kenapa tidak melakukan seperti hanya Rasulullah? Jelas ada sesuatu yang dia anggap kelebihan. Apa yang dia lakukan itu adalah kelebihan. Dia merasa lebih baik, dia merasa lebih afdol ihram dari Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi. Nah, ini ihram ini niatnya. Kalau berpakaian dari masjid sejak dari hotel, ini belum niat apa? Ihram. Ini kalau sekarang bisa memakai pakaian ihram daripada nanti repot copot lepas baju dan sebagainya di Madinah, ya, karena koper dibawa dari hotel di bawah bis, nanti repot. Ini sudah masuk di Mekah, ini pakaiannya harus dia bawa ini karena dia gantinya di Dzul Khulaifah. Maka kalau berangkat dari hotel sudah pakaiannya sudah ditaruh di koper, dia bawa kain ihram saja, pakai baju ihram sehingga tidak merepotkan. Itu tidak ada masalah karena cuman memakai baju ihram persiapan. Ini persiapan. Nah, tetapi niatnya baru ketika di Dzul Khulaifah, niat ihramnya. Ini niat ihramnya mulai dari Dzul Khulaifah. Jadi ini yang dimaksudkan dengan ihram. Jadi niat memulai dari hatinya, memulai talbiyah ihram. Masya Allah. Nah, disebutkan perkataan Al-Hafidz Al-Ismaili rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan a'immatul hadis, para imam hadis, ahli hadis, para ulama ahli hadis, para imam hadis, mereka ya rauna, berpandangan mujanabatal bid'ati. Oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau dengan tegas menjadikan prinsip penting, salah satu yang menjadi prinsip paling penting dalam sunnah ini, yaitu apa? Berpegang teguh, meneladani sahabat, dan meninggalkan bid'ah, dan semua bid'ah adalah apa? Sesat. Ini kalimat pertama. Ini kalimat pertama yang paling penting dalam prinsip sunnah ini. Ini meninggalkan bid'ah karena semua bid'ah adalah sesat. Ini hadis pencuplikan atau saduran dari hadis Rasulullah SAW. Kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan para ulama menyepakati kesahihannya. Kullu bid'atin dhalalah. Subhanallah. Wa tarkul khusumat. Kemudian yang berikutnya, prinsip yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa. Ini juga menjadi salah satu prinsip penting dalam apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ta'ala, meninggalkan perdebatan. Meninggalkan apa? Perdebatan. Wal julus, duduk ma'a ashabil ahwa, duduk bersama ashabil ahwa. Nah, ini mereka ahlul bid'ah, disebut ahlul ahwa. Ahwa bentuk jamak dari hawa, hawa nafsu. Karena sebenarnya orang yang mengikuti bid'ah, mengamalkan bid'ah, mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Subhanallah. Para ulama mereka mengistilahkan ahlul bid'ah, orang yang melakukan perkara bid'ah yang tidak ada tuntunannya, dianggap sebagai ibadah, maka sebenarnya mereka mengikuti hawa nafsu.
Sehingga mereka disebut ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti apa? Hawa nafsu. Maksudnya mengikuti bid'ah. Subhanallah. Ini disebutkan oleh para ulama. Ini istilah masyhur, ma'ruf, ahlul bid'ah. Nah, ini istilah lainnya ahlul ahwa. Ahlul bid'ah itu ahlul ahwa. Disebutkan duduk bersama ashabul ahwa, duduk saja ini bahaya. Nah, ini kalau orang itu pintar bicara, sementara kita ini mendengarkan, jadi pendengar. Sementara ahlul bid'ah itu sukanya dia yang dominan bicara. Ini yang bahaya. Nah, ini apalagi jika ahlul bid'ah itu punya retorika, punya kemampuan, kelihayan dalam berbicara, punya kemampuan public speaking. Paham sini ya? Masya Allah. Dan itu bisa dipelajari. Ada orang yang punya bakat public speakingnya luar biasa. Bisa menyihir ucapannya, padahal batil ya. Padahal batil. Bahkan orang awam ketika mendengar orang yang punya kemampuan public speaking, padahal dia ahlul bid'ah, dia bisa mengemas bid'ah, bisa mengemas kesesatan itu dalam bahasa yang indah, dalam bahasa yang menarik, dan seolah-olah benar. Seolah-olah apa? Benar. Oh iya benar juga ya. Itu orang bisa tersedot dan terseret dengan kesesatan yang dibawa. Ini bahayanya. Bahayanya duduk di majelisnya ahlul bid'ah yang jelas kesesatannya. Ini sesat dalam hal ini, sudah. Kalau jelas orang itu sudah mempunyai kesesatan, kesalahan fatal dalam akidah, apalagi seperti orang yang mengingkari kemahatinggian Allah. Ini orang kalau sudah satu ini saja, ini yang lainnya kok kayaknya benar-benar saja, misalnya cuma satu saja yang dia katakan ini agak nyeleneh, yaitu apa? Dia tidak mengakui atau mengingkari kemahatinggian Allah. Allah itu maha tinggi zatnya. Ini Allah di atas, beristiwa di atas arsy, enggak boleh kita katakan. Cukup ini saja, jadikan sebagai salah satu pegangan. Kalau ada ustadz, syekh atau kiai atau siapa saja, ini yang pandangan salah satu, ini pandangannya, kesesatannya hanya ini saja misalnya yang kita tahu, yaitu apa? Dia mengatakan nggak boleh Allah di atas. Cukup tinggalkan orang ini. Faham sini? Tinggalkan duduk di majelis orang seperti ini, karena ini adalah salah satu kesesatan fatal, kesalahan fatal dalam akidah. Kesalahan fatal dalam akidah ini. Subhanallah. Maka disebutkan duduk bersama ahlul bid'ah ini berbahaya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ini sudah ada tuntunannya. Jadi perkataan Imam Ahmad bin Hanbal ini didasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya ayat ke-140 dari surat An-Nisa. Allah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Alkitab, an idza sami'tum, yaitu apa? Jika kalian mendengar ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha, ayat-ayat Al-Quran kok diingkari, dipermainkan, diolok-olok, dijadikan bahan guyonan. Ini bukan diimani, bukan diresapi maknanya, ditadabburi, ini dibaca, tapi dia apa? Dijadikan bahan apa? Mainan, olok-olok. La haula wala quwwata billah. Nih, fala taqudu ma'ahum,
maka jangan duduk bersama mereka. Jangan duduk bersama mereka. Fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi, hingga yakhudu, hingga mereka membicarakan pada pembahasan yang lain, pembicaraan lain. Sudah, kalau ketika mereka membicarakan hal itu, sudah tinggalkan, sudah, jangan duduk sampai mereka meninggalkan, sampai mereka berbicara kepada yang lainnya tentang perkara lain. Nah ini, innakum idzam mislum, kamu kalau tidak melakukan itu maka kamu seperti mereka. Ini, kamu seperti apa? Kamu seperti mereka. Kalau enggak demikian, kalau enggak meninggalkan mereka, berarti kamu seperti mereka. Kalau kamu ridho, rela duduk-duduk meskipun mereka membahas kesesatan, ya ini, maka kamu seperti mereka. Dan ini bahaya. Kalau orang itu tetap duduk ketika dia membahas kesesatan, sudah, tinggalkan. Jangan duduk bersama mereka. Ini ayat yang jelas disebutkan tentang meninggalkan orang-orang yang mempunyai kesesatan. Ini berbahaya. Jangan sampai duduk bersama mereka. Wa khafiyal makr, dia tersamarkan makar mereka. Ini makar mereka ini. Jadi ngajak debat itu memang makarnya ahlul bid'ah. Nah, ini nggak usah dilayani. Ini jangan layani. Sudah, biarkan. Mereka cari panggung. Ya. Nah, ini cari panggung, cari ketenaran dan sebagainya. Sudah, nggak usah dihadapi. Ini para ulama tidaklah menghadapi tantangan ahlul bid'ah kecuali keterpaksaan. Keterpaksaan itu bagaimana? Seperti Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di penjara, dari penjara dikeluarkan untuk menghadapi ahlul bid'ah. Ini. Jadi betul-betul terpaksa. Kalau seandainya sedang di rumah kemudian didatangi, diajak debat ahlul bid'ah, enggak dilayani. Seandainya mereka itu apa? Mau mengajak bicara. Kalau bertamu dalam rangka untuk debat, enggak dilayani, enggak diterima sebagai tamu. Subhanallah. Kalau bertamu dan terjadi apa? Dialog pembicaraan, ini sudah bisa diusir mereka. Subhanallah. Apalagi mendatangi mereka. Mendatangi, tidak. Wadaqiqul kufr, dan tidak tahu dengan delik kekafiran yang ada pada bid'ah mereka. Hatta sabau ilaihim, sampai akhirnya bergabung dengan mereka. Ini yang dilihat, disaksikan oleh para ulama. Ini subhanallah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seorang yang datang dan mengatakan kepadanya, ya Abu Hamzah, wahai Abu Hamzah, laqitu qauman yukadzibuna bi syafa'ah. Aku bertemu dengan kaum yang mereka mendustakan adanya syafaat. Ini kaum Khawarij, Mu'tazilah, dan kelompok-kelompok sesat. Salah satu di antara yang mereka ingkari dari perkara yang sudah menjadi ijma' i'tiqad ahlu sunnah, adanya syafaat pada hari kiamat, diingkari oleh ahlul bid'ah. Maka dilaporkan kepada Anas, ada sebagian orang mengingkari syafaat dan adab kubur. Ini padahal keduanya perkara yang sudah baku dalam akidah, sudah selesai. Rasulullah sudah mengajarkan, menyampaikan tentang adab kubur, mutawatir. Hadis syafaat, adab kubur itu hadis yang mutawatir. Kok ada orang yang atau kaum yang mengingkari keduanya? Maka kata Anas bin Malik rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu, ulaikal kadzabun fala tujalishum.
Mereka itu para pendusta, jangan duduk bersama mereka. Sudah. Ini, jangan duduk bersama mereka. Ini, meskipun yang lainnya fikihnya masya Allah, tapi satu ini, dia ini kaum cuman ini saja, cuma mengingkari adab kubur dan syafaat. Sudah, itu saja. Sudah, jangan duduk bersama mereka, kata Anas. Ini, kalau ada salah satu di antara kesesatan yang ada di sini, ini Imam Ahmad bin Hanbal menyusun kitab ini menjadi salah satu patokan. Ini bisa dijadikan dasar-dasar kalau sudah sesat dalam beberapa permasalahan pokok-pokok prinsip akidah ini, berarti harus hati-hati. Jangan duduk bersama mereka kalau ada penyimpangan akidah seperti ini. Ini jangan duduk bersama mereka. Subhanallah. Ini yang bisa kita bahas. Ini masih ada penukilan dari para salaf tentang duduk bersama ahlul bid'ah, karena ini lagi tren sekarang ini ya. Ini debat, ini tantangan. Ini sebenarnya kalau seandainya ahlu sunnah atau para ulama, para ustadz, mereka itu tidak punya keyakinan larangan melayani perdebatan, itu sudah banyak ustadz-ustadz Ahlussunnah Salafi yang debat sama mereka. Ini karena mereka itu subhatnya luar biasa, akan tetapi cara terbaik untuk melayani debat itu bukan dengan langsung berhadapan, tapi menulis menulis kitab bantahan. Kalau zaman sekarang medsos, dibantah pakai medsos, gak masalah. Yang penting jangan langsung berhadapan, karena langsung berhadapan ini banyak madaratnya. Paham sini kira-kira ya? Ini kenapa? Karena namanya perdebatan kadang dibatasi waktu, sehingga kesempatan untuk menjelaskan bantahan terhadap ahlul bid'ah itu yang terbatas waktunya. Ini kesempatan berbicara, tidak mungkin kemudian kita harus dominan. Ini ya. Nah, justru mereka ahlul bid'ah itu mereka akan mempunyai kesempatan untuk menyampaikan syubhat-syubhat, yang mana dalam kesempatan yang singkat itu tidak mungkin untuk membantah semua syubhat ini. Mesti akan tersisa syubhat-syubhat ini, dan bisa jadi orang yang melihat atau menyaksikan ketika disampaikan syubhat, nyantol syubhatnya, bantahannya dia nggak paham, nggak nyantol bantahannya, meskipun sudah dibantah di situ, tapi syubhatnya sudah masuk dan menancap. Itu yang diingat, bantahannya nggak diingat. Subhanallah. Karena apa? Karena bisa jadi keterbatasan waktu, karena orangnya sudah terlanjur terpukau dengan syubhatnya, sehingga dijelaskan meskipun penjelasan yang gamblang sebenarnya, tapi orang yang sudah terlanjur terlena dengan syubhat, mereka sudah nggak memandang bantahannya lagi. Tapi yang mereka lihat, oh ini ustadz saya ini menyampaikan syubhatnya, kalah ini ya. Subhanallah. Kenapa? Ini karena keterbatasan waktunya sudah selesai. Syubhatnya justru terakhir ini paling banyak. Ini terjadi. Subhanallah. Makanya mereka ketika dilayani perdebatan, mereka punya kesempatan menyebarkan syubhat. Yang kalau ini kemudian disebarkan syubhat-syubhat itu, maka yang terjadi apa? Yang terjadi kesulitan untuk membuat bantahan. Ini karena ketika terjadi perdebatan, waktunya habis. Syubhatnya belum dibantah. Ini bahayanya perdebatan. Ini khusumat ini berbahaya. Insya Allah akan kita lanjutkan
pembahasan ini lebih lanjut. Karena itu para ulama sangat mewanti-wanti jangan duduk atau meskipun diajak berdebat, meskipun mereka mengatakan nggak berani Salafi itu berdebat. Bukan masalahnya tidak berani, bukan masalah apa berani-beranian, tetapi ini maslahatnya atau madharat perdebatan itu lebih besar daripada apa maslahatnya. Ini yang bisa kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala,